Kang, saya tuh pemain baru di dunia digital marketing. Bagaimana cara saya bisa belajar digital marketing dengan cara yang sangat mudah? Supaya nggak pusing, supaya nggak puyeng, supaya nggak stres. Ya, gimana caranya? Tolong ajarin. Di video kali ini saya yang cerita gimana caranya Anda bisa belajar digital marketing dengan benar, dengan tepat, dengan mudah. Gimana caranya? Tonton sampai beres. Oke, bicara masalah digital marketing teman-teman semua, sebelumnya saya pengen cerita dulu nih. Misalkan katakanlah ada dua guru, misalnya ya, guru matematika nih ya. Yang satu guru matematika, yang satu guru matematika. Iyalah dua guru matematika itu kan. Nah, yang satu adalah guru matematika yang sangat menguasai tentang ilmu matematika. Ditanya soal apapun, pokoknya dia bisa beresin. Sangat cepat. Pokoknya nama konten-konten beres. Keren. Anda kalau ngelihat dia ngerjain soal, wow, amazing, gila, luar biasa gitu kan. Nah, Anda terpukau. Guru tipe kedua, ini juga sama guru matematika, cuman kemampuannya tidak sesadis ini gitu kan. Tidak se ekstrim ini, tidak segila ini gitu kan. Cuman masalahnya adalah ya ketika teman-teman sekarang misalkan katakanlah pengen belajar matematika. Salah satu kelebihan dari guru yang kedua adalah dia sangat piawai dalam menyampaikan keilmuan matematikanya. Sementara yang ini, dia cuman sekedar pintar doang, tapi nggak piawai dalam menyampaikannya. Maka suatu ketika ada seorang murid datang gitu kan, pengen belajar matematika. Kira-kira kalau Anda jadi murid tersebut, Anda milih yang pertama atau yang kedua? Yang pertama adalah orang jago matematika, tapi nggak bisa nyampein matematika. Jadi tanya misalkan, Guru, itu gimana cara integral kok bisa gitu? Ya gini, ya gitu, ya gini, ya gitu, gitu. nah kayak gitu dong jawabannya, nggak jelas gitu. Sementara yang kedua, yang nggak jago-jago amat, tapi pas ditanya tentang matematika keilmuannya, dia bisa menyampaikannya dengan baik, dengan tepat, dengan terstruktur, dengan holistik, teman, dengan sangat-sangat luar biasa. Kira-kira kalau Anda jadi murid, Anda belajar ke yang pertama atau yang kedua? Ya, kebanyakan orang gitu ya pada saat memilih belajar digital marketing persis dengan kasus guru matematika ini. Mereka belajar hanya sekedar ke praktisi digital marketing. Tapi ketika ditanya, itu gimana Kang? Hah, kok pusing ya? Kok mumet ya? Kok gaptek ya? Gitu kan? Karena dia pintar untuk dirinya sendiri. Gitu. Sementara kalau Anda pengen belajar, Anda cari praktisi yang juga jago dalam menyampaikan, gitu kan. Dan saya tidak perlu katakan itu siapa, gitu kan. Karena banyak orang di luar sana yang cuma jago buat dirinya sendiri. Contoh misalkan, ketika teman-teman belajar ilmu yang namanya list building, part of digital marketing, ilmu dari digital marketing. Si guru yang misalkan dia jago banget ya secara personal, gitu kan, dia bakal cerita. Jadi list building itu teman-teman itu perlu. Nah, kebanyakan orang memilih guru yang hanya sekedar si guru tersebut pintar untuk dirinya sendiri, gitu ya. Jadi Anda tuh terlalu terpukau dengan dia. Sayangnya adalah dia cuma pintar buat dirinya sendiri, gitu kan. Nah, sementara Anda datang itu belajar, Anda pengen bisa, pengen paham, pengen jago, gitu ya. Nah, maka Anda perlu memilih Anda terlalu terpukau kepada orang yang memang jago banget dalam dunia digital marketing. Padahal Anda tuh belajar tujuannya adalah bukan untuk menyaksikan kepiawaian dia. Ingat, Anda belajar justru untuk bisa jago dalam dunia digital marketing, gitu kan. Nah, maka tugas Anda adalah memilih orang yang jago dalam menyampaikannya juga, bukan hanya sekedar mempraktekannya saja, gitu kan. Contoh misalkan kasus ngejelasin tentang yang namanya list building, part of digital marketing. Ya misalkan kita lagi ngejelasin list building nih, si guru yang pertama tadi bilang, List building itu teman-teman gini gampangnya. Ya teman-teman, perlu membuat yang namanya lead magnet, di mana lead magnet tersebut akan kita bagikan dalam sebuah halaman yang namanya squash page ya. Squash page-nya itu nanti di dalamnya ada kolom opt-in. Jadi teman-teman tinggal masukin nama dan email, nanti otomatis autorespondernya bakal mengirimkan lead magnet tersebut. Anda pusing nggak kira-kira teman-teman? Ya, sopo pak gitu kan? Wes istilahnya aneh-aneh gitu kan? Ada lead magnet, squash page, landing page, autoresponder, opt-in. Apa sih kamu teh itu kan? Nah, karena dia sedang mempertontonkan kemampuan dia dalam mengelola, membangun list building, membangun list gitu kan, seakan-akan si peserta didik gitu kan, si peserta ataupun si siswanya tuh wow gitu kan. Padahal itu tidak demikian kalau yang benar gitu kan. Yang benar adalah bagaimana caranya Anda sebagai guru, sebagai pementor gitu kan, bisa memudahkan pemahaman itu kepada siswanya, kepada Anda. Anda membuat sebuah analogi misalkan. Salah satu cara termudah agar memudahkan pemahaman orang adalah membuat sebuah metafora ataupun analogi. Maka sering saya sampaikan, kalau misalkan list building itu gini teman-teman. Ibarat kata nih, kita sekarang pengen membangun namanya kolam uang.
Di mana kolam tersebut berisi uang-uang yang kapanpun kita butuh duit kita tinggal pancing, gitu kan. Nah, ini sama. Jadi pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita menentukan dulu kolamnya mau di mana. Ya. Nah, apakah sama kayak dunia digital? Anda mau pakai email, pakai WA, pakai Facebook, pakai Telegram, pakai WhatsApp. Pilih dulu tuh. Nah, itu yang pertama. Nah, udah ketemu tuh kolamnya yang mana, Anda perlu tentukan yang namanya umpan. Umpan untuk mancing ikan di kolam orang lain supaya bisa ketarik dan bisa masuk ke kolam Anda, gitu kan? Nah, kalau sudah dapat umpannya, gitu kan, pada saat udah beres umpannya dapat, pindahkan ikannya ke dalam kolam Anda sendiri, masukkan. Udah kayak begitu, udah kolam ada ikannya tuh ya. Nah, tinggal sekarang Anda kasih makan, gitu kan, sampai dia tuh gendut, gitu kan, sampai dia tuh suatu saat dia tuh kelaparan, gitu kan. Pada saat Anda kasih makan lagi, Anda tarik tuh pancing, goreng, makan, dapat tuh ikan, dapat tuh duit, gitu kan. Sama kayak gitu. Nah, kasih analogi pada saat dengerin, oh iya paham. Nah, itu sama kayak sekarang kita butuh duit. Duit sama dengan ikan dan segala macamnya. Nah, akhirnya pas orang dengerin tuh, oh ngerti, gua ngerti. Nah, itu yang benar. Ya, jadi sering kita menggunakan sebuah metafora, analogi, sebuah memudahkan pemahaman orang lain. Karena saya dulu kuliah di jurusan pendidikan, saya tentang pedagogik, andragogik dan segala macam gitu kan. Tugas seorang guru adalah bukan untuk mempertontonkan keahliannya, tapi justru membuat orang lain menjadi paham tentang keahlian tersebut, gitu kan. Nah, maka jika Anda sekarang pengen belajar ilmu digital marketing secara benar, secara mudah, secara tepat, maka carilah praktisi yang bisa menyampaikan. Ya. Dan kalau misalkan Anda pengen belajar dari saya langsung gitu kan, di bulan depan, di bulan Juli insya Allah kita ada yang namanya workshop online extreme funneling. Insya Allah di workshop tersebut akan banyak bahas tentang ilmu digital marketing. Kalau memang Anda tertarik, silakan nanti Anda klik link yang ada di pin komen ataupun link deskripsi. Nanti saya akan share gimana cara masuknya ya. Intinya adalah Anda perlu belajar ilmu digital marketing yang tepat dari guru yang tepat, karena khawatir ketika Anda bingung belajar digital marketing, ketemu sama orang yang tidak tepat, akhirnya adalah makin bingung. Ketika makin bingung, Anda mulai menyerah, mulai pasrah, ujung-ujungnya adalah bisnis Anda tidak bertumbuh dan berkembang. Maka jangan sampai terjadi kayak gitu. Itu aja mungkin teman-teman ya, intinya adalah belajarlah digital marketing dari orang yang bisa menyampaikan ilmu tentang digital marketing. Dan supaya wawasannya luas, hasanahnya itu luas, belajarlah dari mereka yang praktisi. Jangan cuma sekedar ngajar. Hati-hati nyari guru yang cuma ngajar tapi gak punya bisnis. Atau dia tuh punya bisnis tapi gak bisa ngajar. Usahakan yang dua-duanya. Itu aja mungkin dari saya teman-teman. Jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman lainnya yang memang dia tuh sering tersesat dalam belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.